Shalom adik-adik. Adik-adik apa kabar? Ada sukacita? Kakak Rika harap adik-adik dan papa mama sekalian dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya penuh dengan sukacita. Adik-adik, sekarang ini adalah bulan Maret. Artinya sebentar lagi kita mau memperingati hari apa ya? Ya, sebentar lagi kita akan memperingati Paskah, hari di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus setelah Ia mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus itu baik banget sama kita ya adik-adik. Ia rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus rela semenderita itu demi kita? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus amat cinta sama kita. Oleh karena itu, Kakak Rika undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Ikutin gerakan Kakak Rika ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke adik-adik boleh duduk kembali. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari kami bangun tidur sampai pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, baik ketika kami sedang mendengarkan cerita firman Tuhan maupun ketika kami sedang mengangkat puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Amasyira. Namun sebelum itu, yuk kita undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita melalui lagu Yesus Kupanggil. Silakan Bang Amasyira. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan memulai cerita tentang Tuhan Yesus hari Minggu ini. Tetapi sebelum kita mulai cerita kita tentang Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini.
Terima kasih bahwa pada hari ini kami juga dapat belajar sebagian mengenai firman-Mu. Berkati adik-adik yang akan mendengarkan, terutama juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga apa yang kami terima pelajari hari ini akan menjadi kekuatan bagi kami semua dalam menghadapi hari-hari ke depan kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Adik-adik, pelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita menghadapi kekhawatiran atau ketakutan kita. Ada banyak ketakutan. Seperti abang waktu kecil memiliki ketakutan pertama, takut dengan gelap. Sesuatu yang gelap itu menakutkan menurut abang. Karena penglihatan kita tidak bisa jelas pada waktu malam. Banyak bayang-bayangan yang ada di pikiran kita yang membuat kita takut. Itu takut akan gelap. Ada juga, abang juga takut kalau merusak barang-barang milik papa mama abang. Contoh, abang pernah menjatuhkan gelas punya atau milik papanya abang. Takut sekali abang. Nah, ada juga contoh ketakutan lain, yaitu saat abang masih sekolah di SD, tiba-tiba sama guru diminta untuk nyanyi satu-satu ke depan murid-murid. Waduh, abang sih bukan takut, kenapa? Takut diledekin, ya kan? Apalagi kan ya namanya anak-anak kan nyanyinya kan nggak pas-pas gitu loh. Jadi kadang-kadang, waduh, nanti kalau saya nyanyi ke depan diledekin sama teman-teman, suaranya acor gitu kan. Nah, itulah ketakutan-ketakutan abang waktu kecil. Abang juga tahu pasti adik-adik juga punya ketakutan-ketakutan yang lain, yang berbeda dengan abang. Tetapi adik-adik, intinya adalah begini, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juga pernah takut. Ada kisah di Alkitab mengenai waktu Tuhan Yesus dia berdoa di Taman Getsemani, yaitu satu hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Nanti ujung-ujungnya nanti Tuhan Yesus akan disalib. Nah adik-adik, waktu dia di Taman Getsemani, dia mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, dia mengajak muridnya, 3 muridnya ini untuk menemani dia untuk berdoa. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di sini, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Saya akan pergi sebentar untuk berdoa pada Bapa. Lalu Tuhan Yesus pergi. Dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia takut. Hari itu dia takut karena dia tahu bahwa hari itu dia akan ditangkap oleh pasukan Romawi dan dia nantinya akan mati di kayu salib. Dia takut sekali adik-adik, karena ini menyangkut nyawa. Dan akhirnya dia berdoa pada Bapa, ya Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu dari saya. Cawan itu istilahnya itu adalah mengenai seperti marahnya Allah gitu loh, karena dia harus menanggung dosa manusia. Tetapi di akhir doanya dia bilang, tetapi jangan kehendak saya yang jadi Bapa, tapi kehendak Bapa. Jadi walaupun dia takut, dia percaya bahwa Bapa di surga akan melakukan sesuatu yang baik bagi dia. Nah adik-adik, kalau kita membaca di Matius, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus sampai 3 kali adik-adik dia berdoa. Itu menunjukkan betapa takutnya dia. Dan kalau kita baca menurut sejarah kitab, bahwa pada saat dia berdoa, karena dia begitu takut, dia mengalirkan keringat darah adik-adik. Itulah Tuhan Yesus, dia merasa takut, merasa gelisah. Nah adik-adik, pelajaran kita hari ini adalah bahwa di saat kita menghadapi ketakutan, takut apapun,
Abang tidak tahu adik-adik takut apa. Takut menghadapi ulangan, takut menghadapi guru yang galak, atau takut menghadapi teman-teman yang suka meledek. Adik-adik, abang di sini hanya mengingatkan kepada adik-adik, Tuhan Yesus pun merasa takut. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menghadapi takut? Dia berdoa kepada Bapa di surga. Jadi adik-adik, bila adik-adik merasa takut, berdoalah kepada Bapa kita di surga, agar kita diberi kekuatan, agar kita diberi kemampuan untuk mengatasi rasa takut. Karena kita tahu bahwa di akhir cerita, Tuhan Yesus mampu untuk menjalankan tugasnya menyelamatkan manusia, walaupun itu harus mengorbankan nyawanya di kayu salib. Demikian cerita kita hari Minggu ini adik-adik. Sampai jumpa di minggu-minggu yang datang dengan kakak-kakak yang lain. Dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri pelajaran kami di hari Minggu ini. Berikan kami kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk mengikuti teladan-Mu. Kuatkanlah kami di saat-saat kami mengalami ketakutan maupun kesusahan. Dan kami berharap bahwa jangan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi pada kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami, sehingga tidak menjadi penghalang bagi doa kami. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Ingat, selalu pakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Adik-adik sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Intinya ketika adik-adik sedang takut, langsung berdoa ya adik-adik. Minta ke Tuhan Yesus agar adik-adik diberikan kemampuan untuk mengatasi rasa takut. Karena Tuhan Yesus dulu juga begitu. Ketika ia takut, ia berdoa kepada Bapa yang di sorga. Percaya deh adik-adik, ketika adik-adik ketakutan dan berdoa, Tuhan Yesus pasti dengar doa adik-adik. Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia itu adalah sahabat yang selalu ada bagi kita. Sama seperti yang ada pada lagu Ada Satu Sobatku. Kakak Rika undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Ada Satu Sobatku. Nyanyi dan ikuti gerakan di video ini ya.
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke adik-adik, sekarang kita masuk doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih karena pada hari ini kami boleh belajar bahwa ketika kami merasakan takut, Engkaulah yang sanggup untuk menolong kami. Engkau yang mampu memberikan kami kemampuan untuk mengatasi rasa takut tersebut. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu terlebih dalam 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin setiap langkah kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi kedua orang tua kami, kiranya Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan bagi mereka, Engkau juga berkati mereka dalam pekerjaannya, kiranya Engkau yang berikan rezeki bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi kakak-kakak guru sekolah minggu, kiranya Engkau yang berkati mereka dalam pelayanannya, dan Engkau berkati mereka beserta keluarganya, Engkau yang jauhkan mereka dari penyakit. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sedang malas untuk ikut ibadah, kiranya Tuhan Yesus yang mengetuk pintu hati mereka. Bagi mereka juga yang mungkin saat ini sedang sedih, Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang berikan sukacita bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Engkau yang tolong mereka, Engkau yang berikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.